Merdeka secara batinia, ya, secara rohania itu kita bisa merefleksikan diri kita di dalamnya, bisa. Kenapa? Karena kemerdekaan secara rohania atau batiniah itu terkait langsung dengan apa? Dengan dosa, dengan kuasa dosa. Dosa yang kemudian berujung maut, artinya eh, keterikatan dengan maut dan hukumnya maut gitu, ya, akibat dari maut dan kuasa maut, bahkan kerajaan maut gitu, ya. Orang kaya yang mati itu itu eh, langsung masuk ke dalam alam maut atau Hades. Itu ada kuasa maut. Kebayang nggak saudara? Weh, orang yang mati, orang yang mati, yang tidak dijemput malaikat, itu dijemput oleh alam maut. Ya, kalau di Lukas pasal 16 itu tulisannya pakai alam maut, Hades. Tuh, ya, saudara lebih senang jemputannya atau yang antar, gitu, ya. Yang jemput Lazarus itu malaikat. Nah, malaikat kemudian dibawa ke tempat yang nyaman untuk mendapatkan penghiburannya, kan? Kalau orang kaya itu dijemput oleh alam maut, wah, mungkin di situ udah ada, ya, malaikat maut. Jadi saudara kalau dengar-dengar malaikat maut itu bukan dongeng, alam maut aja ada, Hades, kerajaan maut itu loh. Jadi kalau merdeka secara batinia atau rohania itu nggak main-main. Saudara tahu nggak kalau sepanjang hidup kita ini, terus sepanjang hidup manusia itu sebenarnya dia memperkarakan diri mengenai atau berusaha supaya dapat hidup hidup lebih layak, hidup lebih nyaman, bahkan kalau bisa hidup lebih lama. Bagaimana supaya dia bisa hidup lebih lama? Hidup lebih sehat supaya lebih lama hidupnya. Tapi satu hal yang orang tidak bisa hindari adalah bahwa selama-lamanya dia hidup gitu. Atau sehebat-hebatnya dia mempertahankan dirinya sehat supaya dia bisa panjang umur, tetap ketemu yang namanya apa? Kematian. Jadi merdeka secara rohani itu sangat penting. Kita bisa rasakan itu, ya, merdeka secara rohani. Nah, orang yang merdeka, ya, di akhir hidupnya nanti pasti sudah tergambarkan apakah di hidupnya hari ini itu sudah merdeka. Saya ulangi ya teman-teman. Orang yang merdeka, benar-benar akan merdeka di akhir hidupnya nanti. Itu di hidupnya di dunia sekarang ini pasti sudah bisa tergambarkan. Pasti sudah eh, pasti dia sudah sedang menikmati kehidupan itu. Tidak mungkin tiba-tiba, saudara. Tidak mungkin tiba-tiba, ya. Em, Kalau saya katakan bahwa eh, orang yang merdeka hidupnya, ya, merdeka hidupnya secara rohania itu, ya, di akhir nanti orangnya itu merdeka, itu seperti apa kira-kira? Kalau kita katakan orangnya itu merdeka, gitu. Keadaannya seperti apa? Ceritanya seperti apa gitu? Kalau dibilang pada akhirnya dia itu di disebut orang yang merdeka secara rohania atau secara batiniah gitu. Kira-kira ciri orangnya seperti apa? Atau keadaannya seperti apa? Atau apa yang terjadi mengenai hidup?
Hmm? Ada yang mau volunteer? Seperti apa kira-kira? Hmm? Kalau gambaran di Lukas itu, Lazarus digambarkan ada di pangkuan Abraham dan dia bersuka cita ketika orang kaya itu membandingkan dirinya dengan Lazarus bahwa dia sedang menderita sekali. Betul sekali, Pak Tadus. Jadi, teman-teman, atau ada yang lain nggak yang mau jawab? Itu salah satunya. Ada yang lain yang mau jawab? Hmm? Jadi, ini, ingat ini kan. Hari Merdeka. Kan ada hari merdeka juga kan di dalam batiniah itu atau secara rohani. Bayangkan nggak, saudara kalau membayangkan bahwa saudara orang-orang yang merdeka apa? Fantasinya, keadaannya, atau apa yang dibayangkan merdeka di dalam Tuhan itu. Sorry, merdeka dalam Tuhan di hari terakhir gitu. Apa yang dibayangkan? Hmm? Ya, tubuh yang salah satu tubuh yang fana ini diganti dengan tubuh yang mulia. Ya, Ya, peristiwanya ya diganti. Tapi apa yang saudara rasakan gitu? Apa yang saudara bayangkan? Ya, merdeka gitu, menjadi orang yang merdeka. Sudah selesai pertandingan semuanya. Iya, tapi eh, selesai pertandingan terus nggak dapat apa-apa. Merdeka nggak itu? Mer- Merdeka kan semua sudah selesai pertandingan iman semua kita berada di Yerusalem baru. Merdeka. Sudah selesai pertandingan semua. Nah, jadi Pak Daniel bilang bahwa merdeka itu di Yerusalem baru. Jadi kalau selesai aja pertandingan, selesai tapi dikirim ke lautan api. Nah, Wah, merdeka. Ya, merdeka, ya itu. Merdeka itu apa? Ya merdeka, oh tandanya lo merdeka apa? Nah, sebenarnya paling poin pertama tadi yang Pak Tadus sebutkan. Kamu mati dijemput malaikat, bukan malaikat maut. Dijemput malaikat dari surga dibawa ke Firdaus gitu. Itu itu merdeka itu gitu. Kan orang nunggu-nunggu itu. Pasti ini teman-teman yang udah senior nih pasti udah mikir-mikir kapan matinya. Saya yakin saya aja yang belum tua-tua amat tuh mikir juga ya kalau mau mati pingin kayak apa ya. Ya kan? Nggak mau kan mati ditabrak mobil? Pasti mikir, Pak. Udah mulai nih. Kalau yang masih muda-muda mungkin belum. Mikirannya wisuda besok gimana, kerja di mana, suami siapa, istri siapa. Kan gitu, mau anak dua atau lima, gitu kan. Masih gitu kan, membahagiakan orang tua gitu. Biasanya. Tapi kalau yang Ko Afi, Ko Daniel, Pak Tadus, pasti mikir, ini nanti gimana kan, gitu. Nah, pasti gambaran itu ada merdeka yang dimaksud apa itu paling tadi itu. Mati dijemput malaikat. Malaikat surga dibawa ke Firdaus. Itu merdeka itu, kan? Nah, gambaran merdeka yang lain apa lagi? Itu kan nanti di terakhir itu. Atau di terakhir apa lagi kira-kira? Nah, contoh yang lain lah sebenarnya. Di terakhir nanti, ya. Eh, merdeka itu adalah menang gitu. Merdeka itu adalah menang. Jadi di terakhir itu konotasi merdeka itu, ya. Nih saya ulang ya. Ini bahasa Alkitab ini, ya. Nggak ada istilah merdeka di terakhir tuh sebenarnya. Ya kan? Merdeka itu di dalam hidup ini nih. Masih di dalam tubuh yang fana ini disebut merdeka itu. Semua tulisan Paulus gitu ya.
Ya, cerita merdeka itu di sini. Tapi di terakhir nanti bukan merdeka lagi namanya, menang, menang gitu. Makanya kata-katanya barang siapa menang, gitu. Barang siapa menang. Bahkan saya, bahkan Paulus memakai beberapa kata itu, menang gitu ya. Tetapi selalu dalam kaitannya dengan kamu merdeka gitu. Tapi di terakhir itu, ya di terakhir itu ceritanya mengenai kemenangan. Gitu. Ceritanya mengenai kemenangan. Makanya kalau saudara baca delapan, ya, delapan di dalam kitab Wahyu, kalimat yang berkata barang siapa menang, delapan kali disebut, tujuh kepada jemaat dan satu kali ya mengenai apa? Mengenai kepada jemaat-jemaat ya, jemaat-jemaat. Jadi jemaat-jemaat itu adalah jemaat dari zaman sebelum Kristus datang dan jemaat yang didirikan di atas 12 suku Israel dan kemudian jemaat yang setelah Kristus datang itu jemaat yang dibangun atas 12 rasul gitu kan. Barang siapa menang. Jadi menang itu di bagian akhir itu apa saudara? Yang paling banyak sekali kan. Tapi eh, yang paling saudara pasti ingat adalah duduk, sorry, makan dan minum semeja kan, dan duduk di atas tahta gitu, ya kan? Itu yang paling ya, orang yang menang itu akan makan dan minum semeja, ya, duduk di atas tahta. Itu menang tuh. Itu jadi pengertian merdeka di terakhir itu adalah menikmati kemerdekaan itu di dalam kemenangan itu. Nah, keadaan itu tidak tidak tiba-tiba datang, loh, sudah. Tidak tiba-tiba gitu. Tapi pasti dari sejak sekarang ini itu caranya, ada ada petualangannya untuk sampai situ. Ada perjalanannya untuk sampai situ. Untuk sampai di titik di mana memperoleh kemerdekaan yang sejati itu atau kemenangan yang sejati itu. Ada perjalanannya, ada petualangannya, ada jejak-jejaknya gitu untuk sampai di situ. Sejak sekarang ini di bumi ini, ya. Nah, itu yang eh, mungkin kita bisa pelajari malam hari ini ya, bahwa merdeka itu kita harus benar-benar eh, mengerti kata merdeka. Nah, saudara ingat nggak saya tulis apa di WA Group waktu 17 Agustus kemarin? Kemerdekaan yang sejati adalah kesucian hidup dan yang akhirnya adalah hidup yang kekal. Iya, sebenarnya saya mau bilang itu kan. Di terakhir nanti, ya kemenangan, ya hidup yang kekal gitu. Tapi sejak di sini itu ada petualangan untuk sampai situ. Ada apa? Ada perjuangan ke arah situ. Ada jejak yang kita ikutin untuk sampai situ. Nah, sebelum sebelum ini ya, sebelum sampai situ karena pembahasan itu kan terkesan sudah biasa. Saya yakin saudara rasain sudah biasa. Tapi lagi-lagi nih, lagi-lagi kan, saudara dan saya pasti hanya akan terobsesi dengan apa nih, ya, apa situasi atau suasananya di hari terakhir yang membedakan antara orang yang merdeka atau menang dengan orang yang tidak merdeka atau tidak menang, gitu. Apa yang membedakan, gitu, ya? Jadi poin pertama tadi yang seperti Pak, hampir saya bilang Pak Lasarus loh, Pak Tadus loh tadi ya, mengenai Lasarus kan itu dijemput malaikat, saudara. Ya, itu ya, itu boleh juga kalau orang tanya, apa yang paling kamu rindukan dalam hidupmu? Wah, kalau nanti saya mati dijemput malaikat, dibawa ke surga, ke Firdaus kan gitu. Ya, oke. Nah,
Tapi saudara pasti pasti berpikir ada lagi nggak yang lain? Sebenarnya pasti harusnya banyak nih sayang. Oh ada Yandri ya. Nanti kalau muncul ya. Eh, apa yang lain teman-teman? Hmm? Gini, Menyongsong menyongsong Tuhan Yesus di angkasa kan, masuk ke pesta perkawinan anak domba. iya itu betul. Nah, jadi gini, orang yang mati kemudian seperti Lazarus dibawa ke Firdaus, itu kan itu kan masih jiwanya kan itu saudara sama rohnya kan, jiwa dan rohnya gitu, ya kan? Salah satu hal yang lain adalah eh, mengenai apa? Mengenai eh, kebangkitan orang mati gitu. Orang yang tidak orang yang tidak merdeka itu nggak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Itu yang disebut kebangkitan yang pertama. Ya. Oh, dia nggak dibangkitkan gitu. Sorry sorry. Nanti saudara bingung. Tapi nggak usah ngomong ke situ dulu ya. Jadi kebangkitan kebangkitan itu ya kebangkitan itu adalah bukti bahwa saudara merdeka, saudara menang gitu. Kalau orang yang tidak dibangkitkan itu ya orang yang tidak dibangkitkan itu nunggu sampai di terakhir baru dibangkitkan penghakiman terakhir gitu ya. Jadi bukti bahwa orang-orang itu merdeka adalah dia dibangkitkan pada saat Pak tadi disebutnya Tuhan turun dari surga gitu. Maka orang-orang mati itu dibangkitkan. Itu bukti kemerdekaan di hari-hari terakhir itu ya. Di hari terakhir atau di hari Tuhan. Apa buktinya gitu. Nih, ini contohnya. Oke, kita rangkumkan dulu ya. Apa sih yang ini kan merdeka secara jasmania kan saudara kan nggak bisa rasain gitu ya karena saudara nggak dan saya itu nggak ikut berjuang kan ini. Tapi merdeka secara batinnya lahiriah itu ini harusnya kita bisa kan? Karena apa? Karena manusia itu masih hidup di sekeliling yang namanya dosa, kuasa dosa, upah dosa adalah maut sehingga ada kuasa maut gitu kan? Ada kerajaan maut, ada alam maut. Ya. Saudara pernah ingat kata-kata dan alam maut tidak menguasainya, saudara ya. Gitu. Jadi merdeka itu adalah alam maut tidak menguasainya, ya. Oke, kita mulai satu-satu ya. Pertama nih, sebelum hari Tuhan itu datang, maka orang mati kan. Nih, orang-orang mati nih, seperti Lazarus mati, ya, Lazarus mati. Tetapi orang ya, Lazarus mati. Nah, orang yang merdeka pada saat matinya itu dijemput oleh malaikat surgawi ke Firdaus. Itu merdeka dia. Belum hari Tuhan belum datang, belum. Gitu. Tuhan Yesus belum datang untuk kali kedua, belum. Tapi orang itu udah mati. Apa bukti bahwa dia itu merdeka? Atau dia itu menang dalam petualangan hidupnya, dalam perjalanan hidupnya? Apa yang membuktikan bahwa dia itu menang? Dia dijemput malaikat surgawi untuk dibawa pulang ke Firdaus. Firdaus itu di bawah tahta. Ya. Mereka akan ada di situ, menanti, menanti di situ. Ya. Yang kedua adalah, yang kedua adalah, yang kedua. Jadi benar-benar berurut. Yang kedua, hari Tuhan datang. Ya kan? Hari Tuhan datang. Ciri orang yang merdeka atau menang adalah dia dibangkitkan dan kemudian dia mendapat tubuh tubuh surgawi atau tubuh rohania atau tubuh yang mulia. Gitu. Ya kan? Ini yang kedua ya. Gitu. Kalau Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus datang, orang mati itu dibangkitkan dan dia dikenakan. Atau apa? Tuhan Yesus datang, dia belum mati. Apa yang terjadi? Oh, dia diubah dalam sekejap. Gitu. Ya, 1 Korintus 15 ayat uh, 51, 52 ya. Atau 1 Tesalonika 4 ayat 16 17.
Dan ya Tuhan Yesus datang, itu buktinya dia merdeka. Gitu ya. Yang ketiga tadi yang Pak Daniel sebut tuh, ya kan? Orang yang secara sejatinya itu ya, secara sejatinya itu ya, eh, merdeka atau menang ya, itu adalah dia ada di Yerusalem baru. Dia masuk ke Yerusalem baru. Ngapain di Yerusalem baru, Pak? Duduk, makan dan minum semeja, ya kan? Kan dengan Kristus. Kan? Barang siapa menang akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sama seperti aku telah menang, gitu. Dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Itu ya. Dan itu berarti apa, Saudara? Itu berarti itu berarti apa? Itu berarti dia akan menjadi imam-imam. Dia akan menjadi raja dan dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Nah, ya, merdeka menang. Eh, Kemenangan yang sejati itu. Nah, di sana kan gitu. Nah, itu ya, jelas ya. Jadi kita punya pemahaman, kita punya pemahaman. Dan pemahaman itu menghibur kita, ya. Pemahaman itu menghibur kita. Bahwa apa? Bahwa di akhir hidup ini, apakah sebelum Yesus datang atau saat Yesus datang gitu ya, maka apa yang kita akan rasakan? Ada satu janji-janji, ya. Ada pengharapan di balik itu, kan? Ya, ada pengharapan di balik itu. Ada kemenangan-kemenangan atau ada kemerdekaan yang kita bisa lihat dan kita bisa nikmati, ya, di akhir cerita kehidupan kita itu. Dan itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5 ya. Dan mereka akan menjadi memerintah sebagai raja ya sampai selama-lamanya. Itu nanti itu Saudara. Tapi sekali lagi kan, itu di ujung. Apakah di ujung hidupmu, hidupku, hidup kita, atau di ujung ketika Yesus datang nanti? Kan dua. Kiamat itu buat buat manusia itu kan dua. Apakah Tuhan yang datang atau kitanya yang pulang sebelum Tuhan datang? Kan gitu. Harus lihat kemenangan. Kemenangannya apa? Gitu. Kan? Oke, itu ya. Eh, tapi saya ingin mempertegas di situ ya. Saya soalnya tadi masih ya. Jadi kalau kita perhatikan itu ada seperti tahap-tahap dari kemenangan, gitu ya. Tahap-tahap dari kemenangan. Kita tahu kan pertandingan di dunia ini aja ada begitu kan. Oh, dia lolos babak semifinal gitu. Terus setelah itu dia babak final gitu. Apakah dia menang di babak perempat final? Iya, baru dia masuk semifinal. Apakah dia menang di babak semifinal sehingga dia masuk babak final? Pasti gitu kan. Nah, kita yang bisa berakhir hidupnya sebelum Tuhan Yesus datang, itu sudah menang belum? Ya menang, kan? Merdeka, gitu kan? Karena apa? Kalau saudara tidak merdeka, saya balik nih. Pak, buktinya apa, Pak? Kalau saya sungguh-sungguh merdeka. Kalau saudara tidak merdeka, itu diambil oleh apa? Oleh alam maut. Disedot. Saya pakai kata yang lebih serem. Di akhir hidup kita itu bisa rebut-rebutan antara alam maut gitu, alam maut dan apa? Saudara pikir surga mau rebut? Enggak, enggak. Saya ulang ya. Saya bilang rebut-rebutan. Bukan rebut-rebutan alam maut gitu ya. Sama surga, bukan Saudara. Yang rebut-rebutan itu adalah bagaimana hidupmu di bumi sama alam maut gitu. Kalau surga itu dia dari dulu di pihak saudara, di pihak kita. Dari dulu. Sejak kita telah ditebus, itu saja. Nah sekarang, perjalanan hidupmu di bumi,
itu bisa nggak rebut-rebutan sama alam maut? Gitu. Itu yang menarik. Semua akhir dari tiga tahap yang saya cerita tadi, itu pasti ada perjalanannya, ada petualangannya. Nah, perjalanannya atau petualangannya itu di dunia ini, saudara, wah, bukan lenggang kangkung, saudara. Namanya apa? Namanya pertandingan dan perlombaan. Cuman dua itu aja namanya. Ya. Jadi mengikut Yesus itu sampai sampai ke Bukit Sion, ya. Jangan sampai ke Bukit Tengkorak doang ya. Kan ada orang yang bilang ikut Yesus sampai sampai ke Golgota. Nggak mau saya, nggak mau. Hah? Ikut Yesus sampai Bukit Sion gitu. Di mana ayatnya kita ikut Yesus ke Bukit Sion? Ke Sion, ke Sion. Ayo kita ke Sion. Hah? Sekarang lagu baru. Hmm? Itu lagu bukan ayat, Pak. Wahyu pasal 15, sorry. Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Hmm, ya. Jadi ada di Bukit Sion anak domba itu. Jadi ujung dari perjalanan kita itu Bukit Sion, gitu ya. Saudara, Bukit Sion itu apa sih sebenarnya? Kota Allah. Adalah kota Allah, ya. Itulah Yerusalem surgawi, ya, atau Yerusalem yang baru, ya. Itulah kota Allah, Yerusalem surgawi atau Yerusalem yang baru, ya. Nah, satu-satunya jalan untuk sampai di ujung itu adalah pertandingan, adalah perlombaan, gitu. Jadi eh, mengikuti Yesus itu adalah artinya memiliki iman di dalam Dia dan kemudian bertanding dalam pertandingan iman yang benar, gitu. Supaya apa? Supaya imannya terpelihara sampai garis akhir. Jadi siapa yang bisa sampai di terakhir atau di garis akhir? Mereka yang bertahan, ya. Mereka yang bertahan sampai garis akhir. Mereka yang bertahan sampai kesudahannya. Nah, di dalam sepanjang hidup ini, itu ada perlombaan, itu ada pertandingan. Nah, saya mau tanya nih, saudara. Kalau pertandingan atau perlombaan itu, apa yang paling penting dari pertandingan atau perlombaan? Kita harus fokus, Pak. Satu, kok Afi fokus. Ada lagi? Apa yang paling penting dari satu pertandingan atau perlombaan? Aturan pertandingannya. Aturan pertandingan, fokus, apa lagi? Persiapan. Kemenangan. Persiapan. Kemenangan. Iya, itu dong. Ini orang udah fokus, eh, aturan, persiapan. Yang paling penting dari sebuah pertandingan atau perlombaan adalah menang gitu. Atau kalau ada yang menjawab mahkota, Pak. Nah, itu ya paling benar sih itu, ya. Yang paling penting kan, yang paling penting hadiahnya gitu. Kalau saudara, sebenarnya kalau saya bertanya itu, saudara jangan pikir susah-susah dulu, jangan. Berpikirlah seperti anak kecil. Maka ada malaikat mereka di surga yang senantiasa. Iya, karena saya orangnya pasti logis gitu, ya. Nanti saudara mikir, apa? Ya, jadi apa yang paling penting dari satu pertandingan perlombaan? Hadiahnya, kan gitu, ya kan? Pasti saya benerin. Oh ya, hadiahnya betul. Hadiahnya itu adalah mahkota, kan? Nah, mahkota itu pasti karena mahkota kemenangan maksudnya kan. Yang paling penting, jadi jangan lupa ada orang yang ikut bertanding atau ikut berlomba lupa mengenai menang. Saudara pernah lihat seperti itu? Iya, ada perlombaan bayi, saudara ya. Suruh lomba gitu. Suruh lomba, malah dia seneng kan karena karena tempat lombanya itu kan ini di bawahnya itu matras. Dia malah guling-guling di matras. Ya, ada ya, ada garis akhirnya di sana ya.
Itu ya. Nah, jadi yang paling itu dulu yang paling penting. Nah, apa yang kita perlukan? Apa yang kita perlukan untuk memperoleh mahkota itu? Apa yang kita perlukan? Urutannya tadi udah benar. Dari Ko Afi dulu. Harus fokus. Ada orang yang persiapan tapi nggak tahu tujuannya di mana, garis finish di mana nggak tahu, atau apa ikut main bola tapi nggak tahu gawangnya yang mana sampai masukin ke gawang sendiri, itu ya. Yuli waktu itu nggak sih karena dia pemain cadangan ya. Aku benar-benar heboh. Yanti belum ada sih, Yanti belum ada. Wah dulu Dalik tuh heboh banget ya, isinya pemain sepak bola, pemain futsal. Aduh, luar biasa. Aku juga kaget loh. Aku kaget, saya pikirin orang feminin tapi tiba-tiba rupanya pemain futsal. Terutama Yuli, saya nggak sama sekali nggak bisa kepikiran ya Yuli main bola gitu ya nggak. Saya susah membayangkannya gitu ya, susah ya. Kalau bola kasti boleh lah ya, tapi ini futsal, mereka futsal. Aduh, oke ya. Jadi betul yang pertama tadi fokus target ya. Oh, kamu ini. Kalau kalian mau main futsal, lapor dulu ya. Lapor, lapor minimal ke siapa gitu ya. Heeh, ya. Supaya ada yang siapin air aqua nanti itu. Itu maksud saya takutnya ada kecelakaan-kecelakaan atau yang ini ya. Atau paling nggak kita asuransiin supaya kalau ada kan ya. Boleh nggak saya tanya satu pertanyaan? Yuli ikut, Yanti, Yuli ikut Yanti. Nanti ikut juga Bapak. Yanti dengan Yuli sebenarnya main, cuma Yuli cadangan tapi tidak sempat main. Bentar, Yanti, gimana, gimana? Semua ikut, Yuli pemain cadangan, cuma tidak sempat main, hanya nonton saja. ya kan? Kan terbukti kan aku bilang kan. Ini kedua kalinya nih saya dengar kan. Tetap cadangan. Ini bentar, kalian kenapa? Jadi jadi saya tidak salah kan? Saya tidak salah. Karena kalian pun yang sama-sama, kalian itu artinya kalau cadangan dan belum nggak sempat main, kalian nggak percaya sama dia. Kalau dia bisa main, aduh, padahal dia mahal loh bayaran. Oke, nih ya, target itu jadi penting. Nah, saudara sadar nggak dari tadi? Saya tuh dari tadi tuh bercerita mengenai target atau fokusnya kita, kan? Gini loh, saudara. Ya, kita bisa kehabisan, ya, kita bisa kehabisan kegairahan loh. Beneran. Ini saya tanya nih, teman-teman yang sering ke gereja, gitu, pelayanan. Ya. Kalau saudara mau nanya, tanya ke Pak Tadus juga. Tanya ke pastor, kan? Ada waktu-waktu, wah, waktu-waktu di mana, ya, dunia ini hampa. Ya, dunia ini hampa, fana. Itu lagu itu kayak kayak kita banget gitu, ya. Semua apa itu lagunya ini lagi kan bergradasi itu, ya. Jadi dunia ini hampa fana kan. Semua apa katanya nanti Tiada bermakna, tiada bermakna, semua kelabu. semua kelabu, yang elok pun semu, gitu. Ya Bapak, gitu loh saudara. Ya, tapi nih saudara, tapi itu hebatnya orang-orang yang telah ditaruh terang di dalam hatinya dan terang itu bercahaya, gitu. Nah, itu saudara, ya. Karena dengan mata hati yang terang itu dia mampu melihat akan panggilan itu, ya, akan panggilan, ya. Pengharapan yang ada di dalam panggilan itu. Pengharapan itu, saudara. Pengharapan ini nggak mengecewakan.
Itu. Nah, ini ini bicara mengenai fokus. Orang bisa bicara gini, fokus, tapi ingat saudara, orang fokus ke aturan, orang fokus ke apa syarat-syaratnya. Waduh, lelah saudara. Ya, bisa kering dalam perjalanan. Tapi kalau orang fokus kepada apa? Kepada seorang pribadi. Nah, kan? Kepada seorang pribadi. Ya. Satu hari nanti saudara dan saya berjumpa dengan dia. Ya, ya. Di sana ya, di Bukit Sion itu ya, di Yerusalem surgawi. Fokus itu menjadi penting. Nah, ini yang jarang, tapi saudara bisa setiap hari ya mencoba untuk menghidupi itu bahwa target yang saya cerita dari tadi itu harus menjadi satu-satunya yang menggelorahkan jiwa kita. Saudara, Yesus tidak ada di sini loh. Saya dan saudara itu gampang sekali untuk ikut larut di dalam dunia yang gemerlapan ini, ya. Pak, di sini nggak gemerlapan. Oke, tapi rutin, rutin, ya, rutin. Semuanya sudah diatur, seolah-olah, ya, seolah-olah mau nggak mau harus dikerjain, mau nggak mau harus dilewatin, gitu. Kan? Bangun pagi kasih makan anak, sudah makan pagi, malam harus kasih makan lagi. Rutin besok, mau istirahat satu hari untuk tidak kasih makan, tidak bisa. Dan itu bisa jadi rutinitas, ya, ke kampus. Ada orang yang bilang, saya sudah ke kampus hari ini. Besok tidak. Ke kampus lagi. Kan? Bolak-balik. Gitu. Jadi, bisa jadi, nggak gemerlapan, tapi jadi rutin. Tetap aja jadi kering juga, saudara. Yang gemerlapan bisa jadi kering. Yang rutin bisa jadi kering. Gitu. Nggak ada gairah. Gairah itu satu-satunya itu kalau kita lihat pengharapan yang ada di dalam janji. Pengharapan yang ada di dalam janji itu. Dan pengharapan yang ada di dalam janji itu jangan saudara lihat sesuatu yang lain kecuali Sang yang hidup itu. Sang yang hidup itu. Sang yang hidup itu adalah Dia yang telah mati dan bangkit. Itu kitab Wahyu ngomong gitu loh. Yang mati, yang hidup, yang mati dan yang hidup, yang mati dan yang telah bangkit gitu. Ya. Jadi menarik itu ya. Jadi sang hidup itu rupanya dia pernah mati. Orang nggak paham itu, tapi sebenarnya harganya lebih mahal kan? Karena sang hidup kalau sudah pernah mati itu artinya dia punya misi di dalam kematiannya itu dan misi itu dan misi itu eh, punya makna. Tetapi lebih dari itu adalah itu membuktikan bahwa apa? Bahwa dia benar-benar mengalahkan kematian itu, gitu. Sehingga dia disebut sang hidup, gitu kan? Kan ada yang sang hidup karena dia nggak bisa mati gitu ya. Bisa jadi dia nggak berani mati ya. Tapi dia mati dan dia hidup bukti bahwa dia mengalahkan kematian kan. Jadi ada pengharapan di balik janji dan itu seorang pribadi. Saudara, ini ada yang menarik. Saudara mati, istri saudara, suami saudara belum tentu ikut. Ya, saudara mati, saudara pikir ya, jangankan itu nih, saya ada ya anekdot yang lucu. Saudara masuk, nih saudara kan sering gini, saudara melakukan sesuatu karena ikut seseorang kan, ikut ini gitu ya. Oh pingin ini karena ini. Nah saudara masuk UGD, dia ikut masuk UGD enggak? Ya, saudara masuk rumah sakit, dia mau ikut masuk rumah sakit enggak, kan? Saudara mati, saudara pikir saudara ikut mati? Enggak. Jadi kita sendiri. Nah kalau kita sendiri, kita harus deal dengan diri sendiri gitu. Ya, kita harus deal dengan diri sendiri dan kepada pribadi itu pribadi yang benar-benar sudah pasti ada di sana ya kalau kita ada dalam keadaan tersebut pasti ada di sana kalau kita dalam keadaan tersebut. Jadi ya
Kan kalau Yuli wisuda apa bulan depan, setelah itu mau kemana kan belum tahu, kan? Tapi apa yang menjadi gairahnya? Gairahnya itu Tuhan yang dulu sudah tolong saya, yang bawa saya sampai sejauh ini, dia adalah Eben Haezer, ya. Dia adalah penolong yang terus memelihara. Jadi lihatnya ke depan itu, kalau kita lihat ke depan kita langsung lihat ujung akhir gitu, bahwa hidupku di akhir itu hidup yang hidup yang akan mengalami kemenangan gitu. Hidup yang bermakna gitu di akhir itu. Sehingga kita selalu melewatinya itu punya punya eh, kegairahannya, punya gairah, punya antusiasme gitu. Nah, saya sambung dikit ya, dikit. Jadi itu jadi jadi dinamikanya itu adalah pertandingan dan perlombaan gitu. Nah, pertandingan dan perlombaan ini kita udah tahu tadi ya, ujungnya itu pasti kemenangan. Topiknya itu pasti kemenangan, pasti mahkota. Poin pertama adalah fokus tadi kan. Fokus pada tujuan, fokus kepada pengharapan akan janji. Ingat ya, pengharapan akan janji dan sesuai dengan janjinya. Jadi saudara dijanji dan sesuai dengan janjinya, ya. Karena kamu adalah ahli waris, maka kamu berhak atas janji itu, ya kan? Itu tuh. Jadi apa sih yang dijadiin fokus ini? Apa sih yang jadi target ini? Targetnya itu janji, saudara. Kalau saudara nggak dijanji, jangan-jangan PHP, gitu, ya kan? Itu penting sekali. Wah, dia janji. Dia janji untuk datang kembali dan membawa kamu ke tempat dia, gitu. Itu janji, ya. Ingatlah semua janji itu, kan? Ya, wah banyak janji kan itu, ya. Jadi selalu kita, ya, ujungnya di janji itu. Nah, yang kedua tadi apa? Hmm? Aturan main. Itu penting, kan? Ada aturan main dalam perlombaan dan pertandingan ini. Jangan seperti petinju yang sembarang memukul gitu. Atau apa katanya? eh, Seorang pelari yang sembarangan berlari gitu ya. Ya. Jadi ada aturannya, ya. Ada aturan mainnya gitu. Ada aturan mainnya. Nah, saudara, aturan main ini yang kita bahas minggu lalu, ya. Ya, kita bahas minggu lalu bahwa rupanya supaya kita menang, ya, supaya kita menang, hal yang paling penting itu adalah memelihara iman, gitu. Memelihara iman. Kenapa iman ini perlu dipelihara, saudara? Karena bisa menyimpang, bisa gagal. Iman perlu dipelihara karena bisa menyimpang. Boleh, tapi itu jawaban negatif. Yang positifnya apa? Supaya memperoleh kesenangan. Oh, supaya memperoleh keselamatan. Kok kamu jawab tapi tiba-tiba menghilang? Pura-pura nggak lihat lagi? Ini dia bersuara tiba-tiba gini. Ih, gimana caranya? Tadi bilang, kenapa kita memelihara iman? Supaya iman menjadi supaya. Ah iya, aku juga nunggu-nunggu kamu dari tadi tuh karena minggu lalu kamu yang baca kan. Gitu. Kenapa kita memelihara iman? Karena supaya imannya jadi sempurna gitu. Karena kalau imannya jadi sempurna itu, ya, maka iman itulah yang selamat, kan gitu ya. Yakobus pasal 2 kan? Gitu. Iman yang sempurna yang Ya, selamat itu. sampai Yakobus garis pasal. akhir. Hmm, kan gitu, kan? Terus kenapa lagi? Ya. Kenapa kita harus memelihara iman?
Karena tujuan dari iman itu adalah keselamatan jiwa, gitu. Nyambung semua kan? Karena tujuan dari iman itu artinya kalau kita pelihara iman itu, maka pasti berkaitan dengan keselamatan jiwa, gitu. Ya, boleh yang ketiga tadi bisa ditambahin kalau tidak dipelihara dia pasti menyimpang, gitu. Ya, dia pasti menyimpang. Tapi sebenarnya tujuan utamanya itu kenapa kita pelihara iman sampai garis akhir? Karena apa? Iman yang terpelihara itu pasti jadi sempurna, gitu. Kan? Iman itu dipelihara supaya dia menjadi sempurna. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan, kan? Gitu. Iman itu dipelihara karena apa? Karena tujuan iman kita itu adalah keselamatan jiwa. Karena iman yang terpelihara pasti mencapai tujuannya. Gitu. Ya, iman yang terpelihara itu pasti mencapai tujuannya, yaitu apa? Yaitu keselamatan jiwa. Gitu. Oke, jadi itu aturan mainnya, gitu. Iman itu harus dipelihara, ya, tidak menyimpang, gitu. Ya. Nah, sebenarnya, nah besok kita 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 bahas mengenai apa yang menyebabkan iman itu bisa terpelihara, atau sebaliknya, apa yang menyebabkan iman itu tidak menyimpang, gitu. Ya, supaya terpelihara. Jadi yang kita selalu membahas itu adalah dinamika di dalam perlombaan, dinamika di dalam pertandingan. Apa yang kan itu sehari-hari, ya, sehari-hari kita kita apa? Itulah dinamika hidup kita sehari-hari kan. Sebenarnya terus loh. Tadi itu sebenarnya saya mau bawain ada satu topik ya, tapi karena Pak Tadus tadi berdoa mengenai merdeka, jadi saya bahas merdeka gitu. Dan saya pikir nyambung ya, membahas membahas ini itu nyambung. Jadi saya oh bagus juga nih ya. Mulai dari kemerdekaan itu. Karena orang yang tidak mengerti ya mengenai kemerdekaan di dalam perjalanan hidupnya itu, wah itu nggak ada bedanya sama hidup yang lama, saudara. Dan hidup orang-orang yang masih hidup dalam dalam apa? Dalam dunia yang lama, dalam hidupnya yang lama, di sekeliling hidupnya nggak akan beda. Kalau dia tidak mengerti mengenai hidup yang merdeka itu, gitu ya. Nah, makanya tadi saya mulai dulu dengan apa sih merdeka yang sejati itu, ya? Merdeka yang sejati di ujung kehidupan itu nanti apa? Itu penting sekali. Nah, tapi hmm, tidak sepenting, tidak kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya dibanding dengan kehidupan merdeka di sini, merdeka di sini. Saudara tahu nggak? Ya, ini pengantar buat besok. Ya. Ada orang ya yang ngomong firman, ibadah, wih, lebih rajin dari pendeta. Tapi mukanya kusut, gitu. Mukanya kusut, hidupnya ruwet, gitu. Saudara, ada satu lagi yang aku ya, eh, apa tuh? Mungkin yang ruwet tadi udah mewakili kali ya. Jadi ada orang yang dari kita lihat hidupnya aja nggak teratur gitu, nggak ada keteraturan, ruwet gitu. Saudara, saudara tahu sial ya, sering sial gitu hidupnya itu, apa meleset apa-apa gitu, ya. Misalnya gini, bis udah berangkat dia baru datang, ya kan? Sering kayak gitu terus dia datang makanan sudah habis. Apalagi ya, duduk gelas pecah, gitu. Saudara ngerti? Kan kan nggak bisa, nggak ada warnanya, saudara. Ya, nggak ada warnanya gitu, nggak kelihatan warnanya. Ya, besok kita bahas ya. Itu real dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah saya deal dengan banyak penginjil-penginjil desa, saudara ya, yang eh, saudara dibanding dengan siapa saja ya tidak ada apa-apanya kalau dibanding mengenai bagaimana mereka mencukupkan hidup mereka itu. Tapi mukanya lebih licin dari muka saya. Ya, itu hebat sekali mereka. Melihat hidup itu
berbeda 180 derajat dengan bagaimana dunia melihatnya gitu. Nah, itu yang saya bilang, selama kita bertanding, selama kita berlomba di dalam dunia ini menuju Bukit Sion itu, kita harus seperti lagu itu, kan? Kan ada lagunya itu, ya, yang beria-ria apa? Bagaimana lagunya itu? Yang berjalan ke Bukit Sion itu harus riang gembira, kan? Kidung Jemaat kalau nggak salah. Jadi harus harus penuh dengan kegembiraan gitu untuk berjalan sampai ke Bukit Sion itu. Nah, itu adalah gambaran dari pertandingan, gambaran dari perlombaan kita gitu. Ya. Oke. Kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur apa yang kami boleh dapatkan malam hari ini. Setiap kebenaran-Mu Engkau meteraikan supaya disucikan menjadi kebenaran yang menghidupkan di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Satu, dua, tiga poin yang mereka dapat, biarlah itu menjadi hidup. Perkataan-perkataan itu menjadi roh dan hidup di dalam diri mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dihidupkan di dalam kehidupan mereka sekarang ini. Mereka melihat akan pengharapan yang ada di dalam panggilan itu. Mereka dapat memandang jauh ke depan akan janji yang sungguh mulia itu, yang akan menggairahkan manusia batiniah mereka, jauh melampaui apa yang jasmania mereka itu tanggung bebannya hari-hari ini. Biarlah kemuliaan-Mu itu boleh terpancar di dalam hati mereka, sehingga mereka diterangi oleh terang yang daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka diberikan kekuatan untuk menanggungnya dan bersuka cita di atas semuanya itu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang sudah menang, yang sudah bangkit, yang sudah menjadi pokok teladan, yang meninggalkan jejak-jejak, jejak kemenangan sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau di tempat tinggi, karena Engkaulah yang menjadi pelita hidup kami. Engkau yang menjadi penghibur hidup kami sampai akhirnya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.